Dikenal sebagai artis yang rumah tangganya sekarang jauh dari berita miring, perjalanan pernikahan istri dari Sultan Georgie ini tidak semulus seperti orang lain. Dirinya pernah merasakan kegagalan dalam rumah tangga, bahkan hingga 2 kali Anissa mengalami kepahitan itu. Pernikahan pertamanya dengan Ari Sigit, cucu mantan Presiden Soeharto, di usianya yang masih sangat belia pada tahun 1992 lalu penuh dengan lika-liku. Lantas seperti apa ceritanya ini? Berikut kisahnya hanya di Suara Hati. Jujur sebenarnya aku nggak pernah menceritakan ini ke publik ya, karena buat aku bukannya aib, tapi buat aku itu sesuatu yang tidak harus dipublikasikan gitu. Tapi insya Allah mungkin di sini khusus untuk Suara Hati aku sharing bukan untuk menceritakan sesuatu yang tidak baik, tapi aku dari sisi yang dimana anak 16 tahun aku harus menikah gitu. Mungkin pada saat itu bingung gitu kan, tapi kalau aku flashback lagi ini sudah menjadi bagian dari takdir hidup aku gitu. Justru mungkin kalau aku pada saat itu aku tidak menikah, mungkin aku tidak seperti saat ini. Banyak hal yang aku dapetin di usia 16 tahun itu gitu. Mungkin orang-orang di saat usia 16 tahun tidak bisa seperti aku gitu. Tapi Allah menitipkan itu ke aku, berarti aku mampu gitu. Tapi sesuatu yang satu itu bingung, terus harus bagaimana gitu kan. Tapi harus aku jalanin. Pokoknya aku cuma berpikir ya udah aku menikah, terus aku melahirkan gitu, dan semua baik-baik saja gitu. Bahagia, baik-baik saja. Dari pernikahan pertamanya tersebut, mereka dikaruniai anak perempuan bernama Danvi Sekartaji Indri Haryanti. Setelah memiliki anak, perubahan demi perubahan pasti dialami oleh Anissa. Lalu bagaimana dirinya bisa beradaptasi dengan statusnya menjadi seorang ibu di usianya yang kala itu baru menginjak 17 tahun? Ya aku sih beruntung dan bersyukur punya ibu yang luar biasa, mama aku, terus juga mama mertua aku juga luar biasa, yang sangat amat mensupport pada saat aku 16 tahun itu aku harus seperti apa. Kehidupan pernikahan yang dirinya dambakan akan menjadi indah tidak menjadi kenyataan. Perbedaan serta kesalahpahaman memaksa mereka untuk mengakhiri perjalanan bersama di tahun 1996. Dan hak asuh anak pun jatuh ke tangan mantan suami. Apakah saat itu dirinya mendapat kesulitan jika ingin bertemu dengan anak kandungnya? Alhamdulillah enggak. Ya itulah kembali ya, aku nggak suka mempublikasikan sesuatu yang memang tidak harus semua orang tahu gitu kan. Karena buat aku lebih menjaga anak ini gitu pada saat usia seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya akhirnya kan semuanya dimanapun ada gitu kan, dan ini anak kan semakin dewasa, bahkan sekarang sudah punya anak 2. Dari dulu tuh nggak pernah putus ya, nggak pernah putus silaturahim. Bahkan aku beruntung, bersyukur punya menantu juga yang luar biasa. Jadi alhamdulillah semuanya memang baik-baik aja, cuman terserah orang di luar membicarakan seperti apa, itu hak mereka. Luka dari perpisahan yang sangat mendalam untuk perempuan kelahiran 24 Mei 1976 ini tidak membuatnya tenggelam dalam kesedihan. Anissa berdiri mengambil hikmah dari setiap luka dan mulai berani melangkah lagi untuk menikah dengan aktor senior Adjie Pangestu di tahun 1999. Menikah lagi usia 23 tahun. Oh iya, dewasa awal ya? Ya, dewasa-dewasain kali ya. Ya itu proses kehidupan aku yang juga luar biasa gitu, karena pada saat itu aku ngerasa aku udah tidak gadis gitu kan, terus ada sosok laki-laki yang belum menikah waktu itu, Mas Adjie, mohon maaf nih ya suami aku yang sekarang ayah, aku mesti ngebahas ini, aku ngerasa masih ada yang mau sama. Jadi ya udah buru-buru nikah deh gitu. Buru-buru nikah artinya ya mau ngapain lagi gitu kan, udah deket, terus udah
udah keluarga juga udah setuju gitu, terutama mamah lah ya. Aku pokoknya apa-apa tuh yang penting orang tua gitu loh. Kalau orang tua setuju ya udah go ahead. Setelah menikah, Anissa pun dikaruniai anak kedua, berjenis kelamin laki-laki, bernama Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu. Sayangnya meski sudah belajar dari pengalaman yang lalu, namun pernikahan kedua Anissa juga menemui jalan buntu. Dirinya harus kembali bercerai untuk yang kedua kalinya di tahun 2003. Waktu itu mungkin kita sama-sama masih anak muda ya, Mas Aji juga masih muda, aku juga masih muda. Ada satu prinsip yang buat aku nggak bisa gitu loh, nggak bisa menjalankan itu gitu. Juga mungkin Mas Aji juga lagi ego waktu itu kan, juga anak muda. Jadi ya udah takdirnya cuma sampai di situ. Gitu. Tapi itu proses, bukan yang langsung udah ya cerai, enggak. Kita masih ada setahun lagi untuk baikan ini, terus ngomong lagi sama keluarga, iya apa enggak, benar apa enggak gitu kan. Takut salah jalan gitu kan. Tapi ya udah, aku akhirnya berangkat umroh, terus Mas Aji juga umroh waktu itu. Ya minta yang terbaik. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bagi seorang ibu tidak ada yang lebih menyakitkan daripada terpisah dari buah hatinya usai perceraian. Anissa pun berjuang untuk meminta hak asuh anak hingga akhirnya ada di tangannya. Sama Mas Aji, alhamdulillah. Karena waktu aku proses itu untuk berpisah, aku nggak minta harta gono gini, aku cuma minta Raffi. Gitu. Aku nggak butuhin harta, aku butuh anak aku. Itu aku benar-benar berjuang banget. Aku juga minta banget, dan alhamdulillahnya Mas Aji mau gitu loh. Kan orangnya keras juga ya, Mas Aji keras, punya prinsip lah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa deh, bawa semuanya, aku nggak butuh, tapi anak di aku. Alhamdulillah pengadilan bilang ya udah anak di aku. Senyumlah, syukuri hidupmu. Setiap kegagalan adalah guru yang paling berharga. Dari kedua pernikahan sebelumnya yang tidak bertahan lama, dirinya belajar tentang arti kesabaran, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Usai menjanda selama 4 tahun, Anissa pun memilih untuk membuka hatinya kepada Sultan Georgie. Dan kau hadir, merubah segalanya. Pernikahan yang diselenggarakan pada tahun 2007 ini ternyata pernah mengalami ketidaksetujuan dari pihak keluarga. Karena gini, pada saat Mas Sultan masuk itu, orang tua aku, semua lah ya, keluarga tidak ada yang setuju dengan gosip yang di luar gitu kan. Tidak ada yang menyukai bahwa aku dekat dengan Mas Sultan gitu. Tapi dia benar-benar memperlihatkan dan kasih pandangan yang lain gitu ke orang tua aku. Karena pada saat aku menolak dia, justru Mas Sultan mendekatkan orang tua aku, kakak aku, semua keluarga besar aku. Jadi aku orang yang terakhir yang bilang oke, yes I do, itu aku gitu. Karena buat aku udahlah, gak usah gitu, gak usah lagi menikah gitu. Mungkin nggak tahu kapan, tapi pada saat itu aku udah nggak berpikir untuk menikah. Ku terpikat pada tuturmu. Balik lagi, aku gak apa-apa selalu mintanya ke Allah ya, maksudnya gini, aku umroh lagi, so aku bilang ya Allah kalau emang ini yang terbaik buat aku, ada jalannya, kalau tidak jauhin. Aku selalu begitu, selalu semua serahkan ke Allah untuk diri aku pribadi. Tapi ketika itu ya mama, ya papa, semua tuh bilang udah nih bismillah, ini Sultan yang terbaik buat kamu. Untukmu aku akan bertahan. Namun lagi-lagi perjalanan rumah tangga Anissa mendapat cobaan. Kali ini bukan masalah hati, tetapi tekanan finansial yang berat harus dipikulnya bersama Sultan Georgie tanpa campur tangan kedua orang tua mereka. Pernikahan tuh nggak ada yang sempurna sih. Pernikahan tuh nggak ada yang sempurna, pasti turun naik. Apalagi aku pada saat habis melahirkan Akuin, aku sempet yang 2 tahun tidak ada pekerjaan sama sekali. Sultan juga begitu. Jadi 2 tahun itu kita benar-benar survive berdua tanpa orang tua tahu. Pokoknya di mata mamah papah kita nih,
orang tua masing-masing kita tuh kayaknya happy aja gitu, tidak kekurangan. Itu tuh kita saling menutupi. Itu yang susah ya gitu. Mungkin pada saat kita menikah terus kita mampu, itu pasti akan sayang-sayangan terus. Tapi ketika kita diuji tidak punya apa-apa, gitu kan, suami nggak punya pekerjaan, kendaraan pun nggak ada, debt collector selalu datang ke rumah, gitu kan, itu yang Masya Allah sih. Alhamdulillah kita bisa melewati. Tuhan, ku percaya. Ya bayangin aja, aku habis melahirkan, Akuin mesti sesar, terus udah gitu aku sakit pada saat itu. Untuk diriku. Terus Akuin juga sakit gitu kan, dia mesti beli susu yang dimana seminggu 750.000. Uang dari mana coba? Itu kalau pakai akal nggak tahu deh gimana cara. Tapi ya itulah gitu. Allah tuh ada. Allah tuh Masya Allah. Tanpa itu, karena kita nggak pernah minta sama orang tua gitu. Orang tua tetap, bahkan kalau misalnya mama datang ke rumah, terus papa datang ke rumah, udah itu kita isi kulkas, seakan-akan itu kulkas kita punya kita, padahal kita minjem itu. Jadi ketika orang tua masuk ke rumah gitu, wow, banyak ada buah, ada minuman ini, ada itu. Bahkan kita pernah ngasih beras gitu ke orang tua gitu, padahal kita pun sebenarnya ngutang gitu loh. Syuting pada saat itu juga nggak ada callingan gitu. Tapi alhamdulillah ada itu rezeki. Alhamdulillah wa syukurillah. Memiliki anak ketiga dari pernikahan bersama Sultan Georgi bernama Akuin Aziz Georgi. Kini sang anak sudah menginjak umur 16 tahun. Sang anak yang sudah beranjak remaja ini mengikuti jejak kedua orang tuanya di dunia entertainment. Namun dalam perjalanan karirnya, sang anak pernah mengalami perundungan. Dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas di sosial media dari netizen. Kalau boleh aku bocorin satu kalimat bahwa lebih baik kamu mati. Kamu tuh nggak pantas di dunia. Pernah anak saya dibully macam-macam lah, apa bahasa nggak boleh ngomong apa gimana? Jadi bilang lah apalah segala macam. Ya dan direct message. Anak saya sampai drop, bener-bener yang ingin mengakhiri hayatnya. Marah banget saya, sampai saya samperin yang ini. Ya saya udah bilang, kamu ini anaknya ayah, anaknya bunda, pasti ada apa ya, dengan jalur kamu juga terjun ke entertain, pasti ada yang pro dan kontra. Ada yang suka dan tidak. Jadi harus kuat mentalnya, mungkin harus 5 kali lipat mental dari ayah. Sumber kekuatan Anissa adalah ketiga anak-anaknya. Mereka adalah cahaya di hari-hari saat Anissa merasa terpuruk. Dengan berlinang air mata, Anissa pun mengucapkan syukur memiliki cinta yang murni dari ketiga anak-anaknya. Aku tuh, Masya Allah sih, Masya Allah banget. Aku tuh beruntung, bersyukur dititipkan anak yang luar biasa. Ya Raffi, ya aku, ya Sekar. Dia tuh apa ya? Kalau joke-nya aku dari 3 orang tua yang berbeda, tapi Allah tuh baik banget. Sifatnya tuh sama semua gitu. Mereka tuh sama-sama saling sayang. Ketiga kayak satu apa ya, kayak satu bapak gitu loh.
Padahal kan cuma satu kandung, tidak satu bapak gitu. Tapi mereka tuh sayang-sayangan banget. Raffi tanpa Akwin nggak bisa, Akwin tanpa Raffi nggak bisa. Begitupun anakku yang pertama, Sekar juga begitu. Jadi itu sih.